Scary Net Radio, selamat malam Sobat Horor, bareng lagi sama gue Laras di Malam Mencekam di segmen Chemistry, cerita horor dan misteri. So ikutin terus Chemistry di Scary Net Radio. Sebelum mulai bantu klik subscribe dulu dong guys. Thank you. Oke Sobat Horor, kali ini gue akan menceritakan cerita horor yang dikirim langsung dari Sobat Horor kita, Kadeus Official. Dan ternyata setelah tim Scarynet Research, cerita ini tuh urban legend di Kota Kembang, Bandung guys. Yang berjudul Kuntilanak Abu-Abu. Oke guys, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Kisah ini menceritakan kisah yang dialami oleh seorang siswi pindahan di salah satu SMA di Bandung bernama Vira. Karena kisah yang dialami ini, si Vira sampai kena mental guys. Tahun 1995, ayah dan ibunya Vira pindah ke Bandung, tepatnya di belakang Pasar Cicadas. Vira masuk di kelas 11 SMA negeri bergengsi di Bandung, sebab nilai dia sebagai pindahan anak Jakarta termasuk tinggi. Kepala sekolahnya juga langsung menerima. Berhasillah Vira masuk ke sekolah ini. Sekolah Vira ini clue sekolahannya di mana gedungnya peninggalan Belanda guys. Singkat cerita, Vira banyak punya teman cowok di SMA ini. Teman sebangkunya si Dudung dan beberapa lainnya. Tapi ada satu orang yang aneh. Sebut saja Raden. Raden ini anaknya rada-rada creepy. Bukan karena nakal, tapi karena dia bisa ngelihat makhluk yang tak kasat mata guys. Suatu hari di hari Kamis, gak sengaja Vira melihat Raden belum pulang. Dia masih mencatat beberapa teori yang ditulis guru fisika di papan tulis. Saat itu Vira juga masih mencatat. Masalah di hidupnya Vira tuh cuma satu, teori. Benci banget dia dan dia lebih suka praktek guys. Di kelas saat itu tersisa hanya Vira dan Raden. Tapi Vira berhasil selesai duluan. Kemudian dia segera membereskan tasnya. Gak tahu ada angin apa, Vira malah nyamperin si Raden dan itu salah. Sebab dari situlah malapetaka dalam hidup Vira dimulai guys. Siang itu, Vira samperin Raden dan sok akrab. Masih lama? Tanya Vira. Raden ngeliatin Vira acuh tak acuh. Hai, gue Vira, anak baru. Vira menyodori tangan. Raden membalas tangan Vira. Raden, kata dia dengan suara yang agak-agak serak. Gue liatin lu suka ngobrol sendiri. Gue diceritain sama anak-anak, katanya lu bisa ngeliat yang gaib gitu ya Den. Gak takut loh? Tanya Vira bego banget, sumpah. Ngapain juga gue to the point begini, pikir Vira. Kenapa lu tanya itu? Lu mau tahu? Tanyanya ke Vira. Dengan polos, Vira mengangguk guys. Iya, gue bisa ngelihat makhluk tak kasat mata dan sejenisnya. Jadi gak usah kaget kalau tiba-tiba gue ngomong sendiri, jelas kan? Katanya sambil berdiri tanda mau pulang. Gimana caranya bisa lihat itu? Lu keturunan? Lagi-lagi Vira kepo menanyakan hal yang terlalu pribadi. Dan ini pertanyaan yang paling membuat Vira menyesal seumur hidupnya guys. Kalau lu mau tahu, ikut gue, kata Raden. Ayo naik. Raden mengajak Vira naik motornya. Wah, Vira makin penasaran guys. Gak ada takut-takutnya sumpah. Akhirnya si Vira naik ke motor Raden. Gue mau dibawa kemana Den? Tanya Vira. Ke rumah gue, jawabnya. Vira dan Raden sampai di rumah dia. Assalamualaikum, kata Raden kala memasuki rumahnya. Salamnya dijawab dari dalam oleh seorang perempuan. Tak berapa lama pintu rumah terbuka. Terlihat wanita parubaya dengan wajah pucat menyambut Raden. Dari mana saja kamu? Ibu sangat khawatir. Dia tadi bikin keributan di dalam kamarmu. Ibu tak bisa apa-apa. Ibu hanya duduk di ruang tamu saja sehingga kalau ada apa-apa ibu bisa langsung keluar dari rumah. Ujar wanita itu yang tak lain adalah ibunya Raden. Raden menghela nafas panjang. Setelah cium tangan pada ibunya, dia mengenalkan Vira kepada ibunya. Bu, ini Vira, murid baru di sekolahku. Baru 2 bulan. Vir, duduk dulu ya, gua ambilin air. Lu pasti haus, kata Raden. Vira menggeleng. Gak usah repot-repot, Den. Ngobrolnya di teras aja, Vir, kata Raden. Vira pun mengiyakan.
Pastikan jangan kemana-mana. Apapun yang terjadi tetap di teras ini, kata Raden lagi. Bicaranya tanpa memandang Vira. Rumah Raden cukup asri dengan beberapa pohon yang ditanam di pekarangan kediamannya. Hari menjelang petang tapi bukan sore, sekitaran waktu sholat asar gitu. BTW lama banget ngambil air doang si Raden, pikir Vira. Vira saat itu menebar pandangan ke arah luar pagar rumah Raden. Yang bikin Vira janggal, dia nggak punya tetangga guys. Di jalan itu memang banyak rumah kosong, tapi Vira nggak nyangka sisi kanan dan kiri rumah Raden cuman rumah tua yang udah lama banget ditinggal penghuninya. Kusam, meski bangunannya masih berdiri dengan tegak. Sayup-sayup Vira mendengar suara mik sedang dipersiapkan. Azan asar pun berkumandang dari masjid yang tak terlihat oleh jarak pandang Vira. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendadak Vira mendengar raungan dari dalam rumah Raden. Suaranya serak namun menggelegar, persis di konser-konser musik metal. Tapi yang pasti Vira tahu ini bukan suara Raden, lebih ke suara perempuan. Apakah ibunya? Astaga, kenapa ibunya Raden? Pikir Vira. Vira mematung sejenak, jantungnya berdebar kencang. Apa yang terjadi dalam rumah Raden? Vira saat itu semakin penasaran, tapi dia harus bisa menahan rasa itu ketimbang sesuatu terjadi pada dirinya sendiri. Orang di dalam berteriak sepanjang azan. Saat azan selesai pun teriakannya masih ada. Rumah itu mendadak hening. Sekitaran juga hening, bercampur udara Bandung yang semakin dingin. Meski matahari masih ada, Vira merasakan kegelapan mulai menyergap. Mata Vira awas berjaga-jaga. Sekiranya ada yang aneh, Vira bakal lari bodo amat. Sejam berlalu, sore makin kelihatan. Raden belum muncul-muncul. Vira makin gak tenang. Kemana nih anak? Waktu perkiraan Vira menunjukkan pukul 16.30. Perkiraan aja, karena zaman dulu belum ada handphone dan Vira gak pakai jam tangan. Sore di jalan itu lebih sepi dari jalan biasanya. Sumpah, ini jalanan gak ada kehidupan sama sekali. Hari itu untuk pertama kalinya Vira merinding. Namun, sekarang ini Vira merasakan merinding itu kayak apa. Sumpah, saat itu Vira sudah ada di tingkat ketakutan. Vira ketuk pintu aja coba. Raden. Pintu diketuk dan cuma memanggil nama dia. Gak ada sautan. Vira ketuk lagi agak keras dan masih memanggil namanya. Agak keras juga. Tetap gak ada yang menyaut atau keluar hingga akhirnya dia gak tahan. Raden, gue pulang ya. Terserah deh lo mau marah apa enggak sama gue. Yang jelas ini udah sore, nyokap gue pasti nyariin gue, kata Vira agak kencang biar kedengeran. Masih gak ada jawaban juga. Bodo amat lah. Vira pulang dulu ya Den. Melangkah ke arah pagar rumah Raden. Vira membuka pagar itu perlahan. Bunyinya duh, kayak pagar yang gak diminyakin berabad-abad guys. Krek. Sumpah, serem banget. Vira menutup lagi pagar itu. Dia memandang kiri dan kanan. Gak ada aktivitas manusia. Dia berusaha mengingat-ingat jalur motor yang tadi diambil sama Raden. Cuman itu cara dia untuk keluar dari lingkungan sini. Vira beranjak ke arah kanan dan di sudut mata kanan pula dia menangkap sebuah gerakan. Dia menengok ke arah rumah Raden. Dari kaca depan yang ditutupin gorden, ada tangan berwarna putih pucat yang menempel pada kaca dan melambai ke arah Vira. Seketika bulu kuduknya merinding guys. Udah jauh, Vira lari akhirnya dan menemukan keramaian. Ada pangkalan ojek, angkot, dan kendaraan lalu lalang. Vira langsung mendekati tukang ojek. Bang, ke Cicadas ya, kata Vira dengan napas engap. Aduh, jauh Neng, Cicadas. Kenapa? Kok kayak orang ketakutan Neng? Tanya abangnya. Vira saat itu gak ngejawab pertanyaan abang Gojek. Berapa ke Cicadas? Dia menyebutkan 20.000. Zaman 90-an uang segitu kayak 200.000 sekarang. Mahal banget pikir Vira. Gak pakai nawar tapinya. Vira langsung bergegas naik di jok belakang. Buruan bang, kata Vira dan abangnya langsung ngebut guys.
Sampai di rumah, nyokap udah gak enak banget mukanya. Dari mana aja kamu, Fir? Vira gak nyaut. Yang ingin Vira lakukan hanya mandi dan langsung tidur. Dia malas mengingat peristiwa barusan yang dialami. Tangan pucat yang melambai. Keesokan harinya, sampai di sekolah, Vira menghambur ke kelas. Namun, kala ingin melewati lorong menuju kelas, dari ujung lorong berasa aneh. Vira menghentikan langkahnya dan memandang dari kejauhan. Ada sosok di ujung lorong. Meski matahari bersinar cerah, tapi sosok itu samar, guys. Yang bisa dia rekam, dia mengenakan gaun khas noni Belanda. Wajahnya seperti siluet, tangannya bergerak pelan ke arah atas, menekuk dan melambai ke arah Vira. Jujur, walau merinding, Vira dekati dia dengan perlahan. Lagian lorong itu satu-satunya jalan masuk ke kelasnya. Beberapa langkah lagi, semoga dia bisa melihat wajahnya. Dan... Kamu ngapain? Udah telat, jalan pelan-pelan. Takut dihukum. Sana masuk, ujar guru BP, Pak Agus yang sumpah mengejutkan. Auto pandangan Vira ke dia. Setelah itu, Vira balik menghadap arah lorong dan, ya, wanita noni Belanda itu gak ada, guys. Vira kemudian pandangi lagi Pak Agus. Kayak ketakutan, Vira terbaca sama dia. Muka kamu beda, kalau kamu melihat sesuatu abaikan aja ya. Tetap doa minta perlindungan Tuhan, kata Pak Agus. Vira mengetuk perlahan pintu kelas. Untung pas pelajaran biologi Pak Hanif. Orangnya ramah. Pak Hanif tersenyum melihat dia yang keringetan. Dia dipersilakan untuk duduk. Anak-anak yang lain pada ngeliatin. 2 orang, Iren dan Hani, bisik-bisik sambil ngeliatin Vira dengan tatapan aneh. Saat itu tatapan Vira langsung tertuju ke arah bangku Raden. Kosong, guys. Kemana ya tuh anak? Hatinya bertanya-tanya. Vira bolak-balik nengok ke bangku Raden. Si Dudung, teman sebangku Vira, sampai merasa terganggu. Kenapa lo, Vir? Dari tadi gue lihat gelisah, kata Dudung. Si Raden kemana ya, Dung? Gak paham deh gue. Emang kenapa? Jie, naksir lo ya? Dudung menggoda. Segala naksir. Enggak dong, perasaan gue gak enak aja, jawab Vira. Emang kenapa sih? Ada apaan? Kata si Dudung ikut serius. Tiba-tiba, itu ngapain Dudung sama Vira ngobrol? Kalau mau ngobrol keluar sana. Di sini teman-teman pada mau belajar, kata Bu Subrika, guru BP yang lagi keliling kelas. Tenang tapi tegas, guys. Vira dan Dudung terdiam menunduk. Langkah kaki Bu Subrika mendekati mereka. Vira dan Dudung makin dalam nunduknya. Bu Subrika meletakkan tangannya di atas meja. Vira auto memandangi tangan Bu Sub. Vira shock, itu tangan yang sama. Tangan yang melambai ke arah lewat jendela rumah Raden. Vira langsung dongak kepala menatap wajah pemilik tangan itu. Ya Tuhan, wajah Bu Subrika, tapi matanya putih, kulit mukanya abu-abu. Tolong, jerit dia dalam hati Vira. Ini siapa yang ada di depannya? Vira mendongakkan kepalanya lagi dan buka mata. Tapi beneran Bu Subrika. Maaf Bu, kata Vira. Dudung udah sikut-sikutan sama Vira. Kalian berdua nanti ke ruang ibu, kata Bu Sub agak kesal. Singkat cerita, sepulang sekolah, Vira bertanya kepada Dudung. Dung, lu tahu gak sih Raden kemana? Elah masih nanyain si Raden aja, mana gue tahu, Vir. Emang gak ada keterangan? Kagak. Dudung, kita ke rumah Raden yuk. Hah? Lu tahu rumah Raden? Tahu, Dung. Dudung cuman ngasih muka bingung. Untung Dudung bawa motor. Vira juga pesan sama Dudung agar nganterin dia sampai rumah kalau urusan ke rumah Raden udah selesai. Dudung sepakat selama perjalanan mereka ngobrol di atas motor. Gue selama sekolah di sini, selama kenal si Raden, belum pernah ke rumahnya. Lu malah duluan, buset, kata si Dudung. Jujur ya, Dung, awalnya gue penasaran kenapa dia suka teriak-teriak sendiri. Gue dengar dari Ismi, katanya Raden bisa lihat setan. Ya gue tanya lah, jawab Vira dengan antusias. Lu ngapain nanya begituan, Saodah, pamali kalau kata orang Sunda teh.
Itu hal yang gak bisa dibicarakan kecuali sama yang ngerti gituan juga. Ella namanya juga penasaran dong, ketus Vira. Kata kokolot aing, gak boleh. Dudung mendadak serius. Vira diam. Belok kanan dong, kata Vira saat sudah hampir tiba. Lah, ini kan jalan B. Anjir, kok lu gak ngasih tahu dari awal, Vir? Emang kenapa dong? Lah, lu belum tahu ceritanya. Vira menggeleng. Emang kenapa sih dong? Ini tuh jalan paling angker. Warga sini pada tahun 80-an pergi dari wilayah ini karena ada setannya. Serius? Apaan sih? Makin bikin penasaran lu, elah. Lu bener mau tahu, Vir? Vira mengangguk. Dudung muter balik menjauh dari jalan B mencari warung kopi terdekat. Lalu mereka duduk berdua kayak orang pacaran, guys. Dudung memesan kopi dan Vira pesan es jeruk. Dudung mengambil sebatang rokok. Dia ngobrol dengan bahasa Sunda pada pemilik warung. Intinya nanya apa jalan B masih angker. Pemilik warung memandang Vira lalu bicara pakai bahasa Sunda. Dudung menerjemahkan yang bikin gue merinding. Katanya udah gak ada orang di sana. Lu lihat setan kali, Vir. Setahu dia, perumahan di jalan B itu sudah lama kosong. Dijual pemiliknya, belum pada laku tuh rumah. Tapi gak tahu juga kalau sekarang ada yang nempatin. Terakhir kali dia jalan ke arah sana, udah kosong banget. Murah-murah rumahnya, tapi ya itu, banyak hantu, kata Dudung menerjemahkan. Vira menatap pemilik warung dengan pandangan bingung. Seketika dia menoleh. Ulah, katanya agak kenceng. Jangan-jangan maksudnya jangan minta diceritain. Gua rasa dia tahu, tapi dia gak mau cerita, kata Dudung lagi. Emang kenapa sih Ella makin penasaran gua? Vir, yang namanya cerita kan kagak kudu detail. Nah, detailnya itu gak bisa dikasih tahu. Kalau sampai lu denger dia seperti apa wujudnya terus lu ngebayangin dia akan mendiami rumah lu. Hah? Serius lu dong? Lah emang begitu, Vir. Ini urban legend yang hampir semua orang Bandung paham. Emang lu kagak tahu? Vira menggeleng. Kan gue anak pindahan, Dung. Wah iya lupa gue. Dudung tepuk jidat. Emang seserem apa sih? Tanya Vira ke Dudung. Ya ampun Vira, kan udah gue bilang jangan diceritain detailnya. Gimana sih? Lu mau gak mau kan ada di rumah lu dan ganggu kehidupan lu? Dudung ngegas. Vira cuma bisa diam. Ya udah lanjut gak nih? Tanya Vira. Gue saranin jangan, Vir. Tapi lu udah janji kan mau nemenin gue. Iya kan itu cuma saran. Kalau lu mau lanjut ayo gue temenin sampai kelar. Dudung segera menghabiskan kopinya mumpung hari masih sekitar asar. Mereka pun segera ke jalan B. Meski belum arah rumah Raden, Dudung menambahkan. Sebenarnya dulu jalan ini ramai. Jalan tembus menghindari kemacetan di beberapa titik di kota Bandung. Namun seiring dengan perluasan area jalan di kota kembang ini, jadilah jalan B mulai ditinggalkan dan akhirnya muncullah urban legend soal hantu itu. Singkat cerita, si Dudung langsung ngebut. Anjir Dung, kenapa lo? Pelan-pelan aja dong, kenapa sih kayak orang ngeliat setan? Kata Vira. Dudung gak jawab sama sekali. Dia ngebut motornya secepat kilat meninggalkan area jalan B hingga dirasa sudah aman. Dudung berhenti, nafasnya tersegal-segal. Kenapa woi cerita, kata Vira. Vir, liatin dah di tengkuk belakang gue di balik kerah jaket. Sekarang, gertak Dudung. Vira segera melongok, lalu Vira tarik kerah jaket Dudung. Ada sebuah gelungan rambut kecil hanya beberapa helai, persis gumpalan untuk promosi cat rambut. Namun setelah diurai, Vira dan Dudung langsung merinding. Panjang banget kayak bukan rambut manusia, guys. Duh Vir, gimana nih? Kata orang-orang kalau kejadian kayak gini berarti kita udah diikutin. Gak usah nakut-nakutin lu dong, serius gua, lu sama gua. Ah bodo amat, gua gak ngapa-ngapain, kata Vira membela diri. Iya lu gak ngapa-ngapain, tapi keingintahuan lu gede. Dia gak suka lu. Lagian kenapa sih lu pengen banget cari tahu? Awalnya gue gak mau cerita, Dudung maksa. Akhirnya gue ceritain pengalaman gue main ke rumah Raden.
Goblok kan. Dari pas berangkat feeling gue udah gak enak. Lagian Ella sensi banget sih. Lah emang kayak gitu. Udah gini aja Fir. Gue antar lu sampai rumah keburu malam. Mending kita cari selamat aja, saran Dudung. Kali ini Vira nurut sama Dudung. Dudung pun anterin Vira sampai rumah. Sebelum pulang, Dudung sempat bilang hal yang bikin Vira gak bisa tidur. Kalau prediksi gue gak salah nih Vir, Raden pasti besok datang. Tapi please lu jangan ngikuti rasa penasaran lu itu. Biasa aja, lu harus janji sama gue. Kalau dia cerita apapun tutup kuping lu. Gue ngerasa dia pelihara hantu itu. Pokoknya jangan sampai lu tahu detail wujudnya lewat cerita dia. Udah gitu aja pesan gue. Vira gak ngangguk dan gak geleng juga guys. Vira cuma menatap Dudung penuh kebingungan. Sebelum Dudung pulang, dia sempat bilang sama Vira agar baca doa sebelum tidur. Lagi-lagi Vira diam dan cuma masuk kamar. Sepanjang malam, mulai dari mandi, makan, belajar, hendak tidur, Vira ingat terus kata-kata si Dudung. Kecemasan mulai membayangi Vira. Gimana kalau kata-kata Dudung benar? Vira mengulang-ulang perkataan Dudung sampai ketiduran. Pagi hari, buka mata, ibunya Vira udah menyibak gorden di kamar Vira yang persis banget menghadap timur. Ibu melihat Vira dengan tersenyum. Syukurlah, anak mama sudah bangun. Kamu baik-baik aja kan, Vir? Lah, kenapa nyokap gua nanya begitu ya? Loh, emang kenapa, Ma? Ibunya Vira duduk di samping tempat tidur Vira, membelai rambut Vira, lalu mengajak Vira berdoa sebelum memulai hari. Ibu dan bapaknya Vira taat beragama. Vira dibesarkan dalam lingkungan yang taat aturan Tuhan. Tapi namanya anak muda, kadang si Vira lupa ibadah guys. Kadang Vira lalai entahlah, tapi tetap aja. Kalau ada apa-apa, Vira manggil Tuhan bukan yang lain kan. Semalam kamu teriak-teriak seperti ketakutan. Mama, papa, sama ade sampai terbangun, saut mamanya Vira. Kamu tidak bisa dibangunkan, Kak. Padahal Mama sudah guncang-guncang tubuh kamu. Papa baca ayat kursi. Papa minumin kamu air putih bacaan ayat kursi. Kamu baru tenang. Kamu mimpi apa, Kak? Tanya Mama Vira. Vira memandangi wajah mamanya. Wajah yang teduh. Vira mau cerita, tapi pasti Vira telat karena Vira anaknya detail. Vira cuma tersenyum memandangi wajah ibunya. Gak apa-apa, Mah. Gak inget juga mimpi apa, kata Vira sambil posisi duduk. Tapi emang Vira gak inget apa-apa. Bla bla bla, kelar ini itu dan waktunya Vira berangkat ke sekolah. Vira cium tangan mamanya, entah kenapa Vira gak mau melepas tangan mamanya itu. Mamanya memandang Vira penuh dengan keanehan. Kenapa kamu, Vir? Gak apa-apa, Mah, jawab Vira. Tunggu sebentar. Mama kembali ke dalam rumah. Dia mengambil air milik papa yang ada di botol dan dibacain. Gak tahu apa dah tuh. Bismillah ya nak, kata mama. Ya udah mah, Vira berangkat ya. Vira melihat wajah mama, ada kecemasan di sana yang gak bisa Vira gambarkan seperti apa. Tiba di sekolah, murid masih pada ramai menunggu bel masuk. Dudung nongkrong dengan cowok-cowok kelas Vira di dekat pagar samping sekolah. Vira segera nyamperin Dudung. Dung, udah ngeliat si Raden? Tanya Vira ke Dudung pelan. Belum, Vir, jawab Dudung. Ya udah, gue duluan ke kelas ya. Kelas sepi banget, tapi tas anak-anak sudah ada di bangkunya masing-masing. Semua sudah pada di luar kelas karena pelajaran pertama memang olahraga dan dilanjutkan dengan kesenian. Vira menaruh tas lalu duduk sejenak mengeluarkan baju olahraga. Mendadak Vira mendengar napas seseorang dari belakang. Jantung Vira langsung gak karuan detaknya. Bulu kuduk naik. Vira segera membalikkan badan. Ada Raden, guys. Dia masuk lewat mana? Tadi sepi, seingat Vira. Vira sontak langsung berdiri dan hendak lari. Tapi setelah berada dekat bangku guru, dia menoleh lagi. Raden memandangi Vira kayak ingin nangis. Lu datang dari mana tadi? Lu orang kan? Lu siapa? Mana Raden? Gaya Vira udah kayak di film-film horor. Ini gue Raden, Vir. Tadi pala gue berat, makanya gue tiduran. Gue bangun karena ada orang datang. Gue pikir Pak Asep, gak taunya elu. Mendengar keterangan Raden, hati Vira bisa menerima. Ada kejujuran di matanya. Vira mendekat tapi tetap ambil jarak. Kemana lu kemarin? Tanya Vira penuh selidik.
Gue sakit, Fir. Nyokap gue juga sakit. Gak ada yang bisa ke sekolahan untuk ngasih tau guru. Gue sakit karena Raden gak melanjutkan ucapannya. Karena apa? Serius dalam hati Vira mengutuk. Kenapa? Vira harus bertanya. Bodoh banget. Ini sumber malapetaka Vira ya sebetulnya. Karena makhluk itu gak terima apapun yang gue sajikan, kata Raden lirih. Lanjut Raden membuka baju. Lah, ngapain lu Den? Gue teriak nih, ancam Vira. Gue cuma mau ngasih tahu lu sesuatu. Vira kaget, di dada Raden ada 5 garis panjang seolah habis dicakar. Ini gila guys. Lu kenapa? Raden diam. Vira makin penasaran. Makhluk itu melukai gua dan ibu gua, Vir, ucap Raden pelan. Makhluk apaan maksud lu? Macan, serigala, anjing, apaan? Sambil menunduk, Raden berbicara sesuatu yang lebih pelan lagi dan gua gak mendengar tapi sayup-sayup ada. Raden kembali menatap Vira. Vira menunggu jawaban dia. Dia minta pindah. Kemudian Raden menjelaskan ciri-cirinya. Ketika Raden ingin menjelaskan lebih detail, bunyi lonceng sekolah Vira yang lama dan memekak telinga membuat suara Raden tenggelam. Vira yang tadinya rada terhipnotis, mendadak sadar guys. Vira langsung lari keluar kelas sambil memandangi Raden yang langsung duduk dan menggebrak meja karena misinya belum terlaksana. Alhamdulillah Vira terselamatkan. Di lapangan, udah ada Dudung dan anak-anak lain. Membuat barisan acak. Vira langsung ambil posisi di sebelah Dudung dan memandanginya dengan wajah ketakutan. Awalnya, Dudung gak ngeh guys. Sampai ketika dia melihat Raden keluar kelas sedikit terhuyung, dia membelalakan mata. Setengah bermisik, Vira menceritakan kejadian yang Vira alami. Beneran kata lu Dung, dia cerita tentang ciri-ciri itu. PA lu, serius lu. Maksud gue serius. Dudung kaget guys. Bener, gue selamat karena bunyi bel Dung. Gue gak denger ciri-ciri terakhir, sumpah jantung gue mau copot, jelas Vira. Raden berbaris di tempat paling belakang. Vira dan Dudung sama-sama menoleh melihat dia. Tatapan Raden kosong guys, melihat ke arah mereka berdua. Lalu, mulutnya seperti hendak menyampaikan sesuatu, tapi tanpa suara. Vira dan Dudung dipaksa membaca gerak bibir. Mereka spontan buang muka. Lu lihat gak gerak bibir dia? Untung gue gak paham, Fir. Gue paham sih, Dung. Maksud lu, Fir? Tanya Dudung serius. Vira gak menjawab sepatah kata apapun. Vira cuma diam, bahkan sampai sekolah bubar. Tawaran Dudung untuk pulang bareng Vira tolak. Vira sampai di rumah. Vira mengucapkan salam sambil lemes. Mama Vira membukakan pintu dan melihat Vira tersenyum. Vira mencium tangan mamanya, lalu segera beranjak ke kamar. Hari itu Vira lelah banget. Mama mengikuti langkah kaki Vira ke kamar sambil membawa segelas air. Vira duduk di pinggir tempat tidur. Ma, Vira izin tidur siang ya. Vira ngantuk banget. Mama Vira cuma mengangguk. Beliau jalan ke arah pintu lalu menutup perlahan. Di balik pintu sudah ada seseorang menunggu Vira. Sumpah, chemistry kali ini membuat gue merinding banget sobat horor. Dari awal cerita gokil dan kepo, Vira membawa petaka. Sumpah dari kemarin tuh gue maju mundur sih mau cerita ini, karena gue takut sumpah setelah membaca dari cerita itu. Sometimes guys, kita harus baik sama semua orang, tapi semua orang belum tentu benar-benar bisa menjadi teman untuk kita. Kadang kita anggap teman, tapi jahat mereka di belakang kita. So, tetap hati-hati dalam berteman ya guys. Bisa jadi kayak Vira kan tadi cuman pengen berteman, malah jadi petaka buat dia. Gimana sobat horor semua? Apa kalian juga merasakan kehororan dari cerita ini? Terima kasih untuk sobat horor, pendengar setia Scary-Net Radio yang sudah setia mendengarkan cerita horor yang kami bawakan. Terima kasih buat Kak Deus Official yang sudah berbagi kisah horor. Oke guys, kalau kalian suka dengan cerita horor kami, silakan klik like. Jangan lupa komen cerita apa yang bisa aku ceritain untuk menemani malam mencekam kalian. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload cerita terbaru. Dan jangan lupa klik subscribe agar kalian tahu cerita-cerita horor dan membuat bulu kudung merinding dari channel ini. Oh iya guys, kalau kalian punya cerita horor, langsung bisa kirim cerita kalian ke email yang ada di deskripsi di channel ini.
See you on the next story guys. Thank you. Bye.